Puji nama Tuhan. Saya ucapkan salam bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang hebat-hebat dan luar biasa dimanapun berada. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padria Diwiarjo Kusumo, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa kami mencintai Engkau. Betapa kami merindukan untuk menyembah-Mu senantiasa di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. How I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Jesus. 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 You are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. How I worship you. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini bersama-sama. How I worship you. I worship you with all of my heart. I worship you. How I worship you. I worship you. Forever I worship you. Sekali lagi kita akan
forever I love you, Lord. Yes God, ya Tuhan, betapa kami mengasihi Engkau, betapa kami mencintai Engkau ya Tuhan, betapa kami merindukan senantiasa menyembah-Mu dalam hadirat-Mu yang hidup, yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau yang penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo. Mari Bapa, Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru. Biarlah firman yang dilepaskan pada saat ini itu boleh memotivasi umat-umat-Mu, itu boleh membangkitkan roh-Mu atas setiap umat-umat-Mu untuk semakin hari semakin maju, bergerak, berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapa, Engkau menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkannya. Dan kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi pikiran kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Yesus yang menguasai pikiran hati kami Tuhan, sehingga kami fokus kepada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sangat senang pada malam hari ini kita dapat kembali bersua. Namun sebelumnya mari kita mulai pertemuan kita yang luar biasa ini. Kita buka dengan doa. Haleluya. Kembali tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur karena sepanjang hari Tuhan telah menyertai kami, memberkati kami, dan biarlah apa yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan boleh membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur karena pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami untuk kami boleh dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Biarlah kiranya kuasa firman-Mu kembali mengalir atas kehidupan kami, meneguhkan, menguatkan iman percaya kami ya Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mengambil alih ibadah pada malam hari ini dan berbicaralah kepada setiap umat-Mu melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya percaya saudara akan melihat beberapa pintu yang telah tertutup bertahun-tahun akan terbuka secara tiba-tiba. Saudara tidak dapat menjelaskannya, namun hal tersebut terjadi. Hal ini dapat saudara lihat melalui kesehatan saudara tiba-tiba membaik. Saudara tiba-tiba menemukan orang yang cocok dengan saudara. Tiba-tiba karir saudara melejit bagikan roket. Mengapa semua itu dapat terjadi? Saudara akan bertanya dan merasa penasaran. Saya akan katakan semua ini dapat terjadi karena penjaga pintu datang melawat saudara. The doorkeeper stepped in. Bersiaplah untuk pintu-pintu yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sangat senang kembali dapat bersua bertemu saudara sekalian. Tentunya sebagaimana biasanya saya ingin menyambut saudara baik yang ada di Ufuk Barat, Sabang, maupun saudara yang ada di Ufuk Timur, Maroke. Demikian juga saudara yang berada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timur Leste, Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. May God bless you all. Saya juga ingin menyambut saudara yang baru saja bergabung bersama dengan kami. Welcome to the channel of Khotbah Pendeta.
Silakan untuk mensubscribe video atau saluran ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama untuk menerima video terbaru kami. Amin. Saudara, malam hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana pintu-pintu yang tertutup tidak bisa menghentikan langkah saudara. Langkah saya, langkah kita semua. Kita semua pernah mengalami keadaan yang sulit kaitannya dengan semua aspek kehidupan. Di dunia karir, kita tidak mendapat promosi, pinjaman tidak cair, bisnis tidak jalan, hubungan tidak berjalan dengan baik. Padahal kita telah melakukan yang terbaik, kita telah berdoa, tapi pintu tetap tidak terbuka. Satu kali saya bertemu dengan seorang perempuan muda. Dia baru saja menamatkan program S2 bidang kedokteran dari Cina. Indeks prestasinya cukup baik dan memang orangnya sangat smart, pintar. Hal yang membuatnya kesal adalah sudah 3 kali mengikuti ujian profesi dari IDI, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, tidak lulus-lulus. Sementara orang tuanya ingin agar dia buka praktek di Medan karena keahliannya di bidang herbal. Prospeknya cukup menjanjikan. Jadi dia benar-benar kesal dan tidak mau mencobanya lagi. Lalu dia berkata, mungkin Tuhan tidak mengizinkan saya untuk membuka praktek. Saudara, Tuhan tidak mengizinkan pintu-pintu tertutup untuk menjauhkan saudara dari kehendak dan tujuannya melalui kehidupan saudara. Mungkin saja kita belum melihat bagaimana jalan keluarnya karena Tuhan belum memberikan opsi atau pilihan. Satu hal yang perlu kita pahami, Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk mengubah keadaan saudara. Amin. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 8 di sana dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat tadi mengatakan bila Tuhan telah membuka pintu bagimu, tak seorang pun dapat menutup. Demikian juga sebaliknya, apabila Tuhan telah menutup pintu, tak seorang pun dapat membuka. Jadi di sini kuncinya, Tuhan adalah penjaga pintu dan gerbang saudara. Orang tidak dapat menjauhkan saudara dari kehendak dan tujuan saudara dalam kehidupan saudara. Halangan dan masalah apapun tidak dapat menghentikan rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Barangkali saudara merasa seolah-olah berada di sebalik pintu yang tertutup. Misalnya dalam kesehatan, saudara merasa penyakit yang mendera saudara selama ini tampaknya tidak kunjung sembuh. Dalam karir, saudara telah bekerja keras tapi tidak ada tanda-tanda lebih baik. Dalam bisnis juga sama. Tidak ada tanda-tanda membaik, malah merugi. Demikian juga dengan hubungan sama saja. Malam hari ini saya katakan, tetaplah hidup dengan penuh kegairahan. Mengapa? Karena pintu-pintu yang tertutup itu hanya sementara, tidak permanen, tidak selama-lamanya. Amin. Musuh tidak mengontrol pintu saudara. Orang lain tidak mengontrol pintu saudara. Ketakutan, kecanduan, depresi tidak mengontrol pintu saudara. Lalu siapa yang mengontrol pintu saudara? Allah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus Tuhan yang mengendalikan pintu saudara. Dia yang membuka, dia juga yang menutup. Saya percaya saudara segera melihat pintu-pintu yang tertutup selama bertahun-tahun segera terbuka. Saudara tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hal tersebut dapat terjadi sedemikian rupa. Namun, sebagaimana saya katakan di awal, tiba-tiba kesehatan saudara membaik. Saudara tiba-tiba
tiba-tiba menemukan orang yang cocok dengan saudara. Tiba-tiba karir saudara melejit bagaikan roket. Bisnis saudara berkembang. Mengapa semua itu dapat terjadi? Saudara akan bertanya dan merasa penasaran. Saya akan katakan semua ini dapat terjadi karena penjaga pintu datang dan masuk ke dalam. The doorkeeper stepped in. Bersiaplah untuk pintu-pintu yang terbuka. Dalam Yohanes pasal 20, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus baru saja disalibkan dan bangkit dari kematian. Suatu malam para murid ada di sebuah kamar bersama-sama. Mereka telah mengunci pintu rapat-rapat dan berusaha agar tak satu orang pun dapat memasuki kamar mereka. Mereka telah melihat bagaimana kejamnya orang memperlakukan Tuhan Yesus. Bagaimana mereka menentang Tuhan Yesus. Sekarang mereka takut bahwa para pemimpin agama yang telah menangkap Tuhan Yesus akan datang dan menangkap mereka. Saya dapat melihat bahwa mereka merasa mati ketakutan. Di antara mereka mungkin ada yang berkata, apakah pintu sudah dikunci rapat-rapat? Coba periksa kembali dan pastikan pintu sudah dikunci. Saking ketakutan mereka mengecek ulang bersama-sama untuk memastikan apakah pintu sudah dikunci agar orang lain tidak dapat masuk ke kamar mereka. Lalu apa yang terjadi? Alkitab mengatakan Tuhan Yesus mendatangi mereka. Saya dapat membayangkan ketika Tuhan Yesus tiba di tempat mereka. Pintu terkunci rapat, tidak dapat dibuka dari luar. Dia mengetuk pintu berkali-kali, tapi tidak ada satu orang pun datang ke pintu untuk membukanya. Mereka begitu sangat ketakutan mendengar suara ketukan pintu dari luar. Dan coba menerka-nerka dengan mengatakan, jangan-jangan pemuka agama yang datang ingin menangkap mereka. Tuhan Yesus akhirnya pun masuk ke dalam kamar mereka tanpa membuka pintu dengan kunci, apalagi mendobrak pintu agar terbuka. Tidak, dia tidak melakukan itu untuk dapat masuk ke dalam kamar para murid. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bahwa dia dapat memasuki kamar melalui pintu yang tertutup. Amin. Artinya pintu yang tertutup tidak dapat menghentikannya untuk memberkati saudara. Sekarang orang lain berusaha untuk menutup pintu agar saudara menjauh dari rencana Allah dan tujuannya agar saudara tidak dapat melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan saudara. Dalam karir saudara, dalam bisnis saudara, dalam kesehatan saudara, dalam keluarga saudara, apapun itu namanya. Sehingga saudara merasakan hidup ini hampa, hambar, dan tak menggairahkan. Karena susah terus. Saudara merasa seolah-olah pintu tidak hanya ditutup, tapi malah dikunci dan digembok dari luar oleh kuasa kegelapan. Sehingga saudara tidak dapat kemana-mana. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dengar baik. Malam hari ini saya akan menyampaikan kabar baik kepada saudara bahwa Tuhan Yesus tidak harus membuka pintu. Dia dapat memasuki ruangan atau kamar saudara melalui pintu yang dikunci atau digembok. Apa yang membatasi kita tidak dapat membatasi Tuhan. Mengapa? Karena Dia Tuhan, Dia dapat melakukan apa saja sesuai suka-sukanya. Seperti lagu yang berjudul Suka-Sukamu Tuhan. Amin, saudara. Malam hari ini saudara harus bangkit keluar dari segala kungkungan, kurungan, belenggu, dan ikatan yang mengikat saudara selama ini. Ambil kembali api yang baru untuk membakar roh dan jiwa saudara sampai menyala-nyala. Pintu yang tertutup tidak dapat menghentikan saudara. Pintu yang tergembok tidak dapat membatalkan rancangan Allah atas diri saudara. Kehendak dan tujuan Allah dalam kehidupan saudara.
Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apa yang membatasi saudara. Tuhan kita tidak mengharapkan seseorang membuka pintu baginya. Dia tidak mengharapkan seseorang mengizinkan dia masuk. Dia tidak butuh izin. Dialah yang mengendalikan alam semesta ini. Laporan medis mengatakan sakit yang saudara derita selama ini tidak dapat disembuhkan. Itu kelihatannya pintu tertutup selama-lamanya. Namun, malam hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, bersiap-siaplah karena Tuhan akan melawat saudara melalui pintu-pintu yang terkunci dan tergembok. Dia akan melakukan semua itu dengan caranya yang luar biasa. Kesembuhan ilahi yang selama ini tidak kunjung datang karena saudara berpikir pintu telah ditutup. Izin praktek dokter, pekerjaan, jodoh, tidak memiliki keturunan, bisnis, dan apapun itu. Semuanya seakan bagaikan pintu yang tertutup dan tidak akan terbuka. Saudara, senyumlah sembari berkata, pintu itu tidak harus dibuka. Lalu mengucap syukur dan katakan, Bapa, terima kasih Engkau akan datang dengan caramu untuk melawatku melalui pintu yang terkunci dan tertutup. Terima kasih Engkau membuka jalan bagiku, di mana aku tidak melihat jalan itu. Terima kasih. Pintu-pintu yang tertutup itu tidak akan menghentikan Engkau untuk memberkati aku. Amin, saudara. Saudara juga harus bersiap-siap karena pintu-pintu yang tertutup berabad-abad, pintu-pintu yang tertutup bertahun-tahun lamanya akan dibuka olehnya bagi saudara. Mengucap syukurlah Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik saudara, apa yang boleh kita dengar pada malam hari ini itu kembali akan meneguhkan, menguatkan iman kita. Banyak hal yang sudah kita pelajari. Saudara, ya, jadi biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan itu meneguhkan iman kita. Amin, saudara. Baik, mari kita akhiri pertemuan ini. Kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur tak henti-hentinya Tuhan, karena Engkau terus memperlengkapi kehidupan kami. Malam demi malam, pagi demi pagi. Oh, kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami konsumsi, yang boleh kami nikmati, itu kembali akan meneguhkan, menguatkan roh kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami bergairah. Malam hari ini Engkau mengajarkan kepada kami tentang pintu-pintu yang tertutup, bahwasanya Engkau dapat memasuki ruangan di mana kami berada. Tidak ada yang membatasi Engkau, tidak ada yang dapat menghambat Engkau untuk memberkati kami. Biarlah janji-janji-Mu itu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus buat setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang boleh mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Apapun yang mereka boleh kerjakan, semuanya boleh berhasil, berbuah, berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, bahkan kota di mana mereka tinggal, bangsa, negara, kerajaan di mana mereka tinggal. Biarlah lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, arahkanlah hati saudara ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin saudara. Thank you so much for joining us in the special evening devotion. God bless you. Dan Yesus memberkati saudara. Salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Immanuel.